Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam damai dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seperti biasanya, langsung saja dulu kita tonton video yang berikut ini dan saudara nanti bisa memberikan komentar atau tanggapan saudara terkait dengan video yang saya upload di channel ini. Nah, ini dia videonya. Tentang pendirian rumah ibadah, itulah bedanya Indonesia dengan negara-negara muslim yang lain. Di negara muslim yang lain, mendirikan rumah ibadah itu cuma satu pintu, izin pemerintah. Dan ini berlaku bukan hanya untuk rumah ibadah non-muslim, tapi termasuk masjid juga. Di negara-negara Arab, bikin masjid nggak ada IMB, langsung di bulldozer itu. Nggak boleh dia. Dan mereka patuh hukum. Termasuk negara tetangga kita, Malaysia dan Brunei Darussalam. Itu orang bikin masjid walaupun banyak duitnya, dia punya tanah lebar lalu dia bikin masjid, nggak izin, langsung dirobohkan. Dan itu tidak terkena pasal penodaan agama, enggak. Itu negara muslim. Hanya satu-satunya negara yang agak berbeda tentang pendirian rumah ibadah cuma Indonesia. Dan di Indonesia ini mendirikan rumah ibadah, payung aturannya adalah SKB 2 menteri. Ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Sebetulnya ini tidak hanya terkait dengan pendirian gereja. SKB 2 menteri ini berlaku secara umum untuk mendirikan masjid juga. Dan rumah ibadah yang lainnya. Masalahnya 90% lebih warga muslim di Indonesia tidak patuh SKB 2 menteri. Ini fakta ini, Pak. Pernah nggak kita itu bikin masjid ngajukan izin sama pemerintah? Nggak pernah kan? Ya ada. Tapi sekarang lebih banyak masjid itu nggak punya IMB. Setelah dibina baru kan ada IMB-nya. Kadang-kadang buat izin biar dapat proposal, ngajuin proposal biar dapat bantuan kan. Dan banyak betul kejadian yang kita juga harus simak ya Pak. Di mana orang bikin masjid itu semau-maunya. Akhirnya terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Di Bandar Lampung ini aja ada beberapa lingkungan berantem gara-gara masjidnya saingan azan. Saingan khutbah Jumat. Ada masjid yang jaraknya cuma 15 meter Pak di Bandar Lampung. Dua-duanya pakai Jumatan, dua-duanya azan, dua-duanya pakai menara, kenceng-kencengan itu. Nah ini contoh sederhana ya. Dan jumlah masjid di Indonesia ini ada 800.000 masjid lebih. Masjid terbanyak sedunia internasional. Jumlah masjid di Arab saja cuma 98.000. Jumlah masjid di Arab. Masjid terbanyak di Indonesia ini adalah Jawa Barat, ranking 1. Jumlah masjidnya hampir 90.000. Yang nomor 2 itu Jawa Tengah, jumlah masjidnya sekitar 50.000 lebih. Nomor 3 Jawa Timur 48.000. Nomor 4 Sulawesi Selatan 14.000. Nomor 5 Lampung 12.000 masjid Pak. Belum musola itu. Nah artinya memang ya karena kita di masyarakat kita tahu betul rata-rata masjid memang belum punya IMB. Makanya saya dorong masjid-masjid di lingkungan saya Pak, ayo yang belum wakaf sertifikat wakaf, ayo buat sertifikat wakaf. Yang belum punya IMB, yuk kita buat IMB, ikuti aturan pemerintah yang ada. Kita memang dorong sedemikian rupa. Nah, kemudian yang berikutnya masuk ke gereja, pendirian rumah ibadah lain. Terkait dengan pendirian rumah ibadah non-muslim, kalau pura itu nggak begitu jadi persoalan. Kalau vihara nggak begitu jadi persoalan, karena kalau ada vihara di lingkungan kita, warganya sering dapat angpau. Kan begitu? Cuman yang sering muncul persoalan itu terkait dengan gereja. Saya pernah diundang ceramah Kak ke Nusa Tenggara Timur, yang undang Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di situ saya ditunjukkan tentang bagaimana masjid-masjid didirikan, gotong royong. Umat Katolik juga ikut bangun. Bantu tenaganya, mereka bantu pendanaannya. Bahkan pernah ada kejadian Pak. Sekelompok umat beragama non-Islam datang ke masjid minta izin untuk membakar masjid. Pak Ustadz, kami izin mau bakar masjid. Lu ngapa? Enggak, nanti habis kami bakar akan kami bangun lebih mewah lagi. Kami hanya ingin tunjukkan di daerah lain gereja kami dibakar oleh umat muslim. Kami hanya ingin tunjukkan kalau mereka bisa bakar gereja, kami juga bisa bakar masjid. Sampai terjadi begitu Pak. Dan saksinya langsung adalah anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu saksinya.
Dan memang dibakar, lalu dibangun lebih mewah lagi. Nah, terkait dengan persoalan mendirikan rumah ibadah ini, sesuai dengan regulasi SKB 2 Menteri, harus ada 90 jamaah. Disetujui oleh 90 jamaah agama yang bersangkutan, termasuk sekte di agama itu, dan disetujui oleh 60 non-jamaah warga sekitar. Nah, terkait dengan gereja, gereja itu nggak seperti masjid. Kalau kita bangun masjid di sini, dia hanya dimakmurkan oleh orang lingkungan situ saja. Dia dimakmurkan oleh orang lingkungan itu. Jadi kalau mau bangun masjid itu kan terkadang gini Pak, 3 rumah saja boleh dong kita bangun masjid. Boleh kan? Ada 3 rumah aja kan begitu. Kalau secara fikih kan begitu. Tapi gereja, jangan pernah kita berpikir kalau orang bikin gereja di satu tempat, nanti yang akan ngisi gereja adalah umat Kristen di lingkungan itu. Tidak. Gereja beda dengan Islam. Dia ada sekte-sektenya. Gereja HKBP, orang Jawa nggak masuk di situ Pak. Yang terdaftar di HKBP yang masuk di situ. Makanya boleh jadi gerejanya di Wai Halim yang ibadah orang Panjang. Ibadah gereja yang di Panjang yang beribadah itu orang Teluk Betung. Bisa jadi begitu. Memang mereka tuh ada sekte-sektenya. Dan memang di Kristen itu kebanyakan gereja juga nggak bisa. Habis. Siapa yang mengisi nantinya? Memang nggak bisa mereka sembarangan mendirikan gereja. Memang harus ada jamaahnya. Makanya di Eropa ada 500 masjid di kota London, Inggris Pak. Saya ulangi, ada 500 gereja di London, Inggris yang ditutup. Karena ngapa? Jamaahnya habis. Nggak ada jamaahnya. Nah, karena ini IMB-nya rumah ibadah, kan sulit kalau dijual untuk tempat usaha. Maka dijual jadi masjid. Makanya 500 masjid di kota London berubah, 500 gereja di kota London berubah menjadi masjid. Bayangkan kalau terjadi di Bandar Lampung, Pak. 500 masjid di Bandar Lampung berubah jadi gereja. Habis tuh, dibakar massa, jangan macam-macam. Nah, ini artinya begini. Loh, emang kalau gereja berdiri itu ngerusak iman kita tah? Nah, ketika aturan sudah dipenuhi ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasintel tadi. Ketika aturan sudah dipenuhi, izin sudah ada, sesuai dengan aturan SKB 2 Menteri, saya pikir gereja tidak akan merusak iman kita. Justru kalau kita ini merangkul mereka dan tampak rahmatan lil alamin, betul-betul melindungi mereka, mereka akan merasakan Islam yang rahmatan lil alamin. Saya punya tetangga itu 5 Pak, agamanya Kristen semua. Terjadi peristiwa di gereja Waikani sama Raja Basa. Mungkin bapak-bapak nonton video saya di media sosial. Walaupun saya dicaci oleh saudara-saudara muslim saya juga. Bagaimana kata saya, kita harus melindungi gereja yang di sana. Apa kata orang Kristen di lingkungan saya? Kalau ustadz itu seperti Ustadz Suparman semua, maaf ya Pak, ini air laut asin sendirian. Kalau ustadz Islam ini kayak Ustadz Suparman semua, jangan orang Kristen masuk Islam semua, kata dia. Karena kami menyaksikan Islam yang betul-betul ngayomi, Islam yang betul-betul melindungi. Nah, saya pikir begini Pak, saya sederhanakan jawabannya. Ketika memang sudah sesuai dengan aturan SKP 2 Menteri, secara ideologi kita enggak ideologi keagamaan, kita memang tidak ada satupun ayat, hadis maupun Al-Quran yang memerintahkan kita melarang rumah ibadah agama lain. Izinkan sajalah, nggak apa-apa. Nggak usah minta duit. Jangan sampai kayak yang terjadi itu Pak. Ini benar-benar terjadi. Mohon maaf, betul. Aparat negaranya tanda tangan kasih duit. Babinsa tanda tangan kasih duit. Babin Kapnimas tanda tangan kasih duit. Warga sudah diketandatangan kasih duit. Lurah, sayangnya mereka nggak ke kiai sih. Ketua RT, ketua lingkungan tanda tangan kasih duit. Warga kasih duit. Begitu sudah lengkap berkasnya diajukan ke pemerintah. Berkas hilang di pemerintah. Itulah maka jadi persoalan kemarin. Saya terus terang Pak, marah-marah saya sebagai orang Islam di situ. Ya jangan diambil duitnya dong, kata saya. Terus terang Pak, malu saya sebagai orang Islam. Kalau ada umat agama lain mau mendirikan rumah ibadah, kita minta duitnya, malu. Mestinya kalau kita Islam benar, kita tanda tangan kok. Nggak harus diminta duit. Ketika gereja itu memang sesuai dengan aturan yang ada. Kalau nggak ada, kita bisa nolak. Jadi sekali lagi, pertama kesimpulan dari saya bahwa terkait dengan pendirian rumah ibadah, SKB 2 Menteri itu tidak hanya berlaku buat gereja, tapi berlaku buat semua sebetulnya. Dan kalau kita patuhi itu akan menjadi baik. Jadi jangan sampai umat agama lain merasa terdiskriminasi kan. Karena itu juga berlaku buat masjid. Agar nggak sembarangan juga mendirikan masjid. Akhirnya terjadi konflik di tengah masyarakat. Yang kedua,
andai kata pun misalnya pendirian rumah ibadah tersebut sudah mencukupi syarat, tidak berdosa Pak, malah berpahala kok. Kalau kita mengizinkan umat beragama lain mendirikan ibadah. Sama seperti Nabi mempersilahkan umat Kristen Bani Najran beribadah di Masjid Nabawi. Dan beribadahnya menghadap ke arah masyrik. Ketika sahabat geger gitu, kok Nabi memperbolehkan kebaktian di dalam masjid. Tapi sebab kejadian itulah umat Kristen Bani Najran menjadi sadar Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah tadi cuplikan videonya. Apakah saudara setuju atau tidak setuju dengan pernyataan dari Ustadz Suparman ini? Saudara bisa memberikan tanggapan saudara di kolom komentar yang ada di video ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya bahwa ini adalah sebuah pernyataan yang jujur dari Ustadz Suparman, yang mana tadi mengatakan bahwa sebagai umat muslim saya merasa malu dengan oknum-oknum yang tidak suka dengan perbedaan di negeri ini. Kita tahu bahwa semakin hari semakin banyak kaum intoleran ya melakukan aksinya dalam pembubaran ibadah di Indonesia ini, yang seharusnya ini adalah tugas dari pemerintah untuk membasmi ya para oknum-oknum ini, tetapi apalah daya kita ya, mereka sampai hari ini masih berkeliaran. Dia mengatakan bahwa di Arab Saudi pengurusan surat izin mendirikan rumah ibadah itu jalurnya cuma satu, itu kepada pemerintah, dan tidak ada izin selain itu. Dan izin dari pendirian rumah ibadah itu bukan hanya berlaku kepada orang Kristen saja atau agama lain, tetapi berlaku juga bagi kaum muslim. Artinya sama-sama dalam hal ini. Tetapi apa yang kita lihat di Indonesia ini, katanya bahwa ada banyak sekali masjid-masjid yang tidak punya izin. Tetapi ketika di luar agama Islam yang mendirikan bangunan, tentunya sangat sulit sekali bagi mereka ya. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengatakan bahwa inilah Islam yang sebenarnya. Bagaimana dia menjunjung tinggi toleransi itu, bagaimana dia bisa mencintai perbedaan kita di Indonesia ini. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini ya terdiri dari beberapa pulau, dari bahasa, suku dan adat istiadat, dari latar belakang dan agama yang berbeda-beda. Tentunya kita sebagai umat yang baik ya, anak bangsa yang baik, tentunya kita harus bisa menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya.